Hai brosis. How are you today? Kembali lagi di channel Biru Laut Film, yang mana video kali ini membahas film tentang The Signal yang dirilis pada tahun 2014. Aduh, kenapa belibet begini ya? Film The Signal ini mengisahkan 3 anak muda yang membunuh seorang hacker misterius. Namun saat mereka berhasil menemukan lokasi si hacker, mereka malah mendapatkan masalah yang sangat misterius. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai di mana kita melihat seorang bocil mencoba untuk mendapatkan Dolly dari permainan mesin cakar. Tetapi ia gagal karena belum sunat. Seorang pemuda lumpuh bernama Nick lalu datang membantu si bocil. Ia menggunakan spidol untuk menunjukkan arah yang tepat agar si bocil bisa menempatkan Dolly yang ia inginkan. Nick adalah mahasiswa dari Universitas Imei. Ia memiliki seorang pacar bernama Haley Peterson dan sahabat baik mereka bernama Jonah Bright. Sebagai seorang pemuda, mereka memiliki hobi yang sama, yaitu suka bertema feeling. Enggak cuma itu, ini Kid Jonah juga ahli dalam dunia internet. Pada suatu malam saat mereka menginap di sebuah hotel, Nick terbangun karena ponselnya berjoget. Nick membuka ponselnya dan menemukan pesan dari Nomad, seorang hacker yang sudah seminggu meretas semua perangkat milik Nick. Membangunkan Jonah lalu membalas pesan Nomad, laptop di kamar pesan itu kemudian beralih ke email, di mana Jonah menemukan kalau Nomad telah protect server limit dan mengacukan file personal milik mereka yang memungkinkan Nick dan Jonah terancam dikeluarkan. Nick mengatakan kalau melalui email kalau dirinya akan menemukan nomor-nomor dan membalasnya dengan mengirimkan video rekaman. Ia memberikan keduanya dari belakang. Ternyata Nomad juga telah meretas kamera web di laptop milik Haley. Jonah kemudian mulai melacak. Mereka menemukan alamat IP Nomad dan mendapati kalau Nomad berada di Ghost Spring, Nevada, California. Pada keesokan harinya, mereka pergi berangkat ke Nevada menggunakan mobil milik Kelly. Di sepanjang jalan, Jonah mendapatkan pesan dari Nomad di mana pesawat itu berisi gambar mobil milik Haley saat melintasi jalan Pantura. Hal itu membuat Haley shock karena identitasnya tidak privasi lagi. Mereka lalu minggir di pom bensin. Nick pergi ke minimarket untuk membeli kopi. Selama Nick membeli kopi, Haley bertanya pada Jonah, apakah Nick telah membicarakan tentang kepindahan dirinya ke California selama setahun. Jonah menjawab kalau dirinya tidak mau berkomentar karena keduanya adalah teman baiknya. Saat Nick hendak kembali ke mobil, ia tak sengaja tersandung yang membuatnya terjatuh. Haley dan Jonah mencoba membantu Nick, tetapi Nick kembali ke minimarket untuk membuat kopi Haley. Lalu mereka sembari menghiburnya, tetapi lagi-lagi Nick tak merespon dengan baik karena dalam hati Nick tak rela jika Haley pindah ke California. Walaupun hanya 1 tahun. Nick kemudian kembali ke mobil untuk memberitahu Jonah kalau kita harus menemukan Nomad. Karena kita sudah sangat dekat, di sini Nick melihat kalau Haley telah hilang. Jonah lalu memberitahu Nick kalau Haley pergi ke arah sana. Nick lalu segera menemui Haley yang ternyata sedang melamun di sisi tebing. Keduanya membicarakan hubungannya yang semakin kesini semakin rumit. Belum rela Haley pindah ke California. Haley lalu dengan kesal mengungkapkan tujuannya pindah ke California, yaitu untuk membantu kakaknya karena di sana prospeknya sangat bagus. Haley kemudian mengambil kalung pemberian Nick dan membuangnya ke tebing. Sore harinya mereka melanjutkan perjalanan ke titik lokasi Nomad. Di sini Nick agak ragu, namun Haley ingin bertemu Nomad karena ia telah merusak server personalnya. Pada malam harinya mereka tiba di jalan yang sangat gelap. Mereka menemukan lokasi Nomad yang ternyata di sebuah gubuk terbengkalai. Nick dan Jonah memutuskan untuk memasuki gubuk tersebut, sedangkan Haley tetap tinggal di dalam mobil. The modification of Jonah mulai merekam situasi di sekitarnya, termasuk kursi jebol yang terletak di samping pohon besar. Keduanya lalu masuk ke dalam gubuk, di mana di dalamnya hanya berisi barang-barang berantakan dan tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia. Meskipun mereka tak menemukan komputer, tetapi mereka menemukan CPU yang memberikan gagasan bahwa Nomad pernah berada di gubuk ini. Di waktu yang sama, tiba-tiba suara jeritan Haley terdengar. Keduanya pun segera keluar dari gubuk.
Mereka menemukan semua pintu mobil terbuka dan radio menyala. Gak jelas Nick lalu berbalik ke arah semak-semak dan tak sengaja melihat heli melayang-layang di udara. Bersama itu muncul cahaya terang. Nick dan Jonah mengejar cahaya tersebut, tetapi gak lama kemudian mereka jatuh pingsan. Tiba-tiba tersadar di ruangan putih bersih dengan pakaian ala pasien dan diikat di atas kursi roda. Kedua kaki Nick juga ditutupi kain yang lumayan susah untuk dibuka. Tepat di belakangnya terdapat pria berpakaian hazmat putih lengkap dengan helm kaca. Nick lalu dimasukkan ke dalam ruangan interogasi di mana seorang pria lain datang untuk berbicara dengan pria itu. Memperkenalkan dirinya sebagai Damon. Damon memaksa Nick untuk memberitahu tentang pertama kalinya Nick bertemu. Nick tidak tahu, lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi, serta menanyakan tentang keadaan Jonah dan Haley. Nick dan teman-temannya telah melakukan kontak dengan entitas biologis luar angkasa. Di sini masih menjadi komedi karena Damon tidak menjelaskan secara detail sehingga Nick dan saya sendiri juga kita sepertinya dibuat bingung apa yang sebenarnya terjadi dan tempat apa ini. Tonton sampai habis agar kalian paham. Dibawa ke kamar rumah sakit yang terlihat sangat bersih, pada keesokan harinya Nick kembali dibawa ke ruangan interogasi. Selama perjalanan melewati lorong, Nick melihat beberapa dari pekerja sedang membersihkan kamar dan juga menutupi kamar dengan plastik. Nick melihat ke dalam satu ruangan di mana ada Haley sedang koma di atas ranjang. Nick mencoba untuk masuk ke ruangan tersebut, tetapi ia ditolak oleh pengawalnya. Dibawa kembali ke ruangan interogasi, Nick dihadapkan kembali dengan Damon yang berikan pertanyaan kepada Nick, "Apakah kau berasal dari bumi?" Nick menjawab, "Ya, aku dari bumi." Damon lalu meminta Nick untuk menjelaskan kapan ia menemukan sinyal. Yang Damon maksud adalah hacker bernama Nomad. Damon lalu menunjukkan sebuah rekaman milik Jonah saat memasuki gubuk Nomad, di mana rekaman itu ternyata terdapat penampakan alien yang di pohon besar. Untungnya Damon menyelamatkan Nick dan membawanya ke sini bersama teman-temannya. Saat ini ia mendengar suara Jonah dari lubang ventilasi, di mana Jonah ternyata dirawat di ruangan sebelah. Ada sesuatu yang aneh dengan orang-orang yang terus membiusnya. Jonah khawatir jika dirinya dijadikan bahan eksperimen. Semuanya diinterogasi. Berikutnya, Damon memaksa Nick untuk menyesuaikan ubin tertentu dengan bentuk yang pas. Nick pun marah karena merasa dianggap orang bodoh. Nick lalu mengatakan kalau dirinya tidak mau lagi berbicara sebelum dirinya melihat Haley. Damon akhirnya menuruti permintaan Nick. Ia membawanya ke depan ruangan Haley, di mana Haley sama sekali tidak memberikan perlawanan yang mumpuni. Damon mengatakan kalau Haley sedang mengalami koma. Jika dia sudah bangun, maka Nick bisa berbicara dengannya. Nick yang sudah muak dengan semua ini diam-diam merencanakan pelarian. Ia menemukan biskuit agar menjadi serbuk-serbuk, lalu dilewatkan ke tombol kunci pintu sehingga ia bisa melihat tombol mana yang ditekan oleh penjaga. Setelah mendapatkan kode kunci, Nick beritahu kepada Jonah tentang kode kunci tombol yang ia dapatkan, yaitu 7521. Jonah lalu mengungkapkan keinginannya untuk keluar dari sini. Jonah juga mengaku kalau dirinya tidak bisa lagi merasakan kedua lengannya. Damon terlihat sedang mengamati seekor sapi melalui kaca. Pengawal Damon ada rekannya menyetel lagu dangdut untuk memancing sesuatu yang ada di sana. Setelah itu lampu secara tiba-tiba padam yang kemudian disusul dengan sebuah kursi dilemparkan ke arah Damon. Setelah lampu menyala, sapi tersebut terlihat ketakutan dan meringkuk di pojok kanan atas. Damon lalu menyalakan alarm peringatan, mengklaim kalau ada sesuatu yang berhasil lolos dari fasilitasnya ini. Segera diamankan oleh dua petugas dan Nick melihat bekas cakaran di dinding. Siapa yang melakukan hal ini? Nick mencoba melarikan diri sambil membawa Haley yang masih dalam keadaan koma. Nick berhasil melewati beberapa pintu, namun saat ia hendak membuka pintu terakhirnya, tangannya tidak mampu menjangkau tombol, yang pada akhirnya ia pun kembali ditangkap oleh Damon. Kala terbangun mendapati Haley sudah tersadar dari komanya, keduanya saling menyapa satu sama lain untuk berpegangan, namun tak lama kemudian Haley tiba-tiba pingsan. Seorang pria datang untuk membawa Haley pergi. Nick pun marah dan mencoba berontak sampai akhirnya ia terjatuh. Nick melihat ke arah bawah dan mendapati kalau kedua kakinya sudah diganti dengan robot sibernetik.
Nick pun langsung shock. Damon yang dari tadi mengawasi melalui jendela, dia mengatakan ingin menjelaskan semuanya kepada Nick harus tetap tenang dan menghubungkan dirinya kembali ke infus terdekat, tetapi Nick malah berdiri di depan pintu. Kemudian menendang pintunya, Nick lalu membawa pergi Haley melalui lorong-lorong. Dengan tenang mengikuti kemana perginya Nick, sampai akhirnya Nick berhasil keluar dan berakhir di gurun entah berantah. Haley secara tiba-tiba tersadar membuatnya senang. Keduanya lalu berjalan ke arah jalan raya dan bertemu salah satu pengendara mobil bernama Mirabel. Mirabel memberi tumpangan kepada Haley dan Nick. Di tengah jalan, Mirabel memberhentikan mobilnya karena mendengar suara gemuruh yang ia sebut sebagai seorang malaikat kecil. Namun, Nick tidak mendengar apa-apa, hanya suara angin saja. Mereka lalu tiba di pom bensin di mana Mirabel hanya bisa mengatakan pada Nick, "Cukup sampai di sini." Kemudian meletakkan Haley di samping truk milik seseorang, sedangkan dirinya memasuki bar untuk menghubungi pihak kepolisian. Di dalam bar, beberapa orang yang berperilaku normal seperti biasanya, dan Nick mencoba menghubungi pihak keamanan menggunakan mesin telepon. Namun sayangnya, sinyal telepon tak tersambung. Lalu melihat berita televisi yang menyebutkan Haley dan Nick menjadi pasien rumah sakit telah terkontaminasi penyakit. Bersamaan itu, Nick dan Haley masuk ke dalam truk yang akan berangkat. Segera keluar dari bar untuk mengejarnya, meminta pengemudi bernama James untuk menghentikan truknya, tetapi James malah mendorong Nick sampai terjatuh. Nick menyesuaikan diri dengan kaki barunya dan mulai berlari sangat cepat mengejar truk. Saat Nick berhasil, James juga mengambil pistolnya. Tetapi pistol itu lebih dulu diambil oleh Haley yang dengan cepat menurunkannya ke arah James ini. Haley mengeluarkan James, setelah itu mengambil truk untuk melakukan perjalanan pulang. Namun setelah menempuh jarak 50 meter, Nick membandingkan truknya dan sangat terkejut ketika melihat jalan yang akan mereka lalui benar-benar berakhir. Di tempat lain, Damon beserta krunya yang sedang mencari Nick bertemu Mirabel di tepi jalan. Damon kemudian masukkan Mirabel ke dalam trailer untuk menanyakan tentang kemana perginya Nick. Tetapi bukannya menjawab dengan benar, Mirabel malah menjawab tentang racikan bumbu nasi goreng. Gak nyambung ya. Itu membuat Damon kesal. Ia mengambil sebuah koper, diduga kuat kalau Damon akan membunuh Mirabel. Di sisi lain, Nick dan Haley menemukan pusat pengunjung dan memberitahu Haley bahwa kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Nick mencuri telepon yang berfungsi, tetapi tidak ada yang berfungsi. Lebih anehnya, semua dokumen yang ditemukan kosong. Haley dan Nick juga menemukan peta situs, tetapi mereka berdua menyadari bahwa mereka tidak mengenali geografi atau memiliki arah yang benar. Besok malam harinya saat Haley tidur, sebuah chip dipegang Haley. Menyadari kalau Haley telah dijadikan bahan eksperimen sama seperti dirinya, di malam berikutnya Damon dan timnya menggerebek sebuah rumah yang ternyata rumah James. Damon menanyakan tentang keberadaan Nick dan Haley. James menolak dan terlihat ketakutan. Damon lalu mencoba menembak, tetapi senapannya tidak berfungsi. Sementara itu, Nick dan Haley yang sedang tertidur di teras tiba-tiba mendengar sesuatu. Keduanya pun segera bersembunyi di bawah meja di mana Nick bertemu seorang pria. Tapi itu bukan salah satu anak buah Damon, melainkan Jonah yang berhasil lolos. Nick dan Jonah lalu mendiskusikan situasi mereka di mana Jonah percaya mereka berada di area 51. Nick tidak percaya, tetapi Jonah mengingatkan Nick tentang penduduk setempat yang bersikap aneh dan kurangnya geografi yang masuk akal. Jonah kemudian menunjukkan kepada Nick bahwa lengannya telah diganti dengan implan sibernetik, sama seperti kaki Nick. Keesokan harinya, Nick dan Jonah memutuskan untuk mencoba melewati pos pemeriksaan. Setibanya di pos, salah satu petugas meminta Jonah untuk turun. Hal itu membuat Jonah panik. Jonah lalu mencoba menerobos, tetapi para penjaga menaikkan balok batu di bawah truk, yang membuat truk tidak bisa berjalan. Jonah akhirnya terpaksa melawan penjaga, mengambil senjatanya, kemudian ia menembaki penjaga lain sembari berlari ke sebuah gedung. Jonah menemukan laptop dan mencoba untuk mengakses internet, namun sayangnya kuotanya habis. Seorang pria lalu melemparkan granat ke dalam gedung yang menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Setelah ledakan, Jonah keluar dari gedung dengan luka bakar di tubuhnya. Dia ditembak 2 kali oleh petugas tetapi tak berhasil. Nick dan Jonas kemudian pergi. Nick dan Haley pun segera masuk ke truk, sedang Jonah menggunakan lengannya untuk mengajukan balok batu.
Setelah Nick pergi jauh, Jonah meninju tanah dengan tangannya yang menyebabkan gelombang kejut. Di tengah perjalanan, Nick dan Haley lihat Damon telah membuat penghalang dari kejauhan. Sampai akhirnya salah satu anak buah Damon melibatkan step spike ke jalanan yang membuat truk Hino terguling. Setelah merangkak keluar dari kabin truk, Nick dan Haley terluka parah. Haley lalu memberikan kalung pemberian Nick yang ternyata tidak dibuang. Bersamaan itu, orang-orang hebat menangkap Haley dan mengevakuasinya ke helikopter. Hal itu membuat Nick marah. Damon berjalan ke arah Nick sambil menyuruhnya untuk menyerah. Nick memperhatikan stiker Damon di hazmat. Damon menyadari bahwa Damon adalah nomad. Damon mengakui kalau dirinya benar-benar nomad. Dirinya lah yang sengaja memaksa Nick, Haley, dan Jonah ke sini untuk dijadikan bahan eksperimen. Mereka ingin mencari kombinasi sempurna dari manusia dan teknologi alien. Damon lalu bercerita Nick bisa menyalahkannya karena Nick adalah orang yang sengaja mencari nomad. Jika Nick tak terpancing, maka ia akan membaik saja. Kemudian memutuskan untuk melarikan diri. Ia mengumpulkan semua tenaganya yang membuat kedua kaki sibernetiknya bersinar merah. Nick mulai berlari dengan sangat cepat. Kecepatannya kemudian menabrak penghalang seperti kaca dan menemukan dirinya dalam sebuah bangunan seperti struktur aneh. Damon dengan tenang berjalan ke arahnya dan melepaskan helm headsetnya, di mana ternyata Damon adalah robot android hibrida alien. Begitu juga dengan petugas lainnya. Nick pun sangat terkejut karena semua orang yang ditemui di luar adalah korban penculikan alien yang secara perlahan menjadi gila karena gagal mengkondisikan teknologi alien. Itulah sebabnya James seperti orang gila. Tanpa petunjuk tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya yang tidak ada harapan untuk pulang, jadi kesimpulannya Nick dan Jonah benar-benar korban penculikan alien. Mereka diculik saat berada di gubuk nomad itu ya, dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film The Signal. Semoga kalian paham ya dengan alur cerita yang Daku bawakan. Dan juga semoga kalian bisa sedikit melepas kepenatan kalian seharian ini. Thanks and bye.